eh, apakah budaya ulang tahun, ya, yang karena budaya ulang tahun ini sangat marak dirayakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di segala tempat, jadi bukan anak-anak lagi. Apakah budaya ulang tahun ini ada dalam agama kita, dan apakah bisa kita ibaratkan budaya ulang tahun ini seperti budayanya Valentine's Day? Terima kasih. Baik, jadi itu saya katakan tadi bahwa Valentine ini salah satu contoh budaya yang berhasil ditransfer oleh orang Barat ke daerah kita, orang Timur, ya. Dimana ini bukan budaya kita. Dan salah satu yang lainnya adalah hari ulang tahun, ya. Jadi birthday, ya, di hari lahir. Nah, ini sama saja sebenarnya, ya. Jadi sama saja, karena di dalam Islam itu tidak ada perayaan, tidak ada hari yang dirayakan kecuali 2 hari saja. Hari apa itu? Idul Adha dan Idul Fitri. Itu saja yang dirayakan di dalam Islam, tidak lebih daripada itu. Walaupun kemudian kita boleh, ya, dalam pandangan sebagian ulama merayakan Idul Fitri lebih pada 1 hari. Jadi 1, 2, 3 hari. Ya. Tapi cuma itu saja yang ada perayaan dalam Islam. Tidak ada perayaan ulang tahun, tidak ada perayaan ini, tidak ada perayaan. Tidak ada perayaan cinta kasih, ya. Jadi coba perhatikan di sini. Saya ingin menyampaikan satu logika sederhana. Kenapa di sana ada perayaan? Kenapa orang Barat itu buat perayaan? Ada hari ibu, ya, ada hari pahlawan misalnya, ada macam-macam hari lah. Lalu kemudian orang kita, orang Islam pun pada ikut-ikutan. Maaf saja saya katakan, ya, yang terlanjur menjadi perayaan besar di negara kita sekarang ini, di umat Islam yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam, apa? Hari Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, apa lagi? Hari lahir Nabi Rabiul Awal, apa lagi? Ya, ini semua adalah budaya. Kemudian di Aceh sekarang ada hari 1 Muharram. Sudah, dulu nggak ada 1 Muharram. Kecil-kecil saya nggak ada. Jadi baru-baru ini saja, mungkin sekitar 10 tahun ini saja, ada namanya perayaan 1 Muharram. Belum ada perayaan 1 Muharram. Nggak ada. Ini semua meniru cara orang Barat. Ya, semua perayaan ini meniru cara orang Barat. Saya ingin katakan kepada kalian. Jadi logika begini, saya mau cerita ini. Tahu kenapa di Barat itu ada namanya film Spider-Man, ada The Avengers, ada Superman, ada Batman. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Ada Robin Hood. Tahu kenapa? Tahu? Karena orang Barat tidak punya orang-orang seperti ini sebenarnya dalam dunia nyata. Orang Barat nggak punya itu. Karena orang Barat, orang seperti Superman itu nggak ada orang Barat. Kita punya. Kita dalam Islamnya ada orang sehebat Khalid bin Walid. Kita punya orang sehebat Umar bin Khattab. Kita punya tokoh nyata dalam kehidupan kita ini yang betul-betul memang sebentar dulu. Jadi punya Jadi kita dalam Islam ini punya tokoh-tokoh yang hebat. Dan itu kehebatannya tidak diperselisihkan. Dan semua tokoh-tokoh dalam Islam, ulama-ulama kita sejak zaman sahabat sampai pada masa tabi'in dan sampai pada masa atba'ut tabi', mereka bukan hanya sekedar hebat dalam kemampuan mereka, tapi mereka bersih-bersih. Coba perhatikan Imam Syafi'i. Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Apa kata ulama terhadap Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini cara jalannya saja kita sudah tahu ini orang tidak pernah buat dosa. Coba bayangkan. Cara gejak anda kayak itu, ini orang tidak pernah bohong ini, tidak pernah buat dosa. Betapa sucinya mereka orangnya. Jadi dan di Barat hana katanya pendeta sehebat apapun mereka nggak ada sebersih itu. Kuto-kutonya. Orang Barat itu tidak punya tokoh.
Orang barat tuh gak punya apa-apa, anak punya ini. Untuk supaya mereka punya dan mereka ingin meracuni pikiran kita bahwa mereka juga punya seperti kita, akhirnya mereka buatlah cerita-cerita fiktif, cerita-cerita bohong. Mereka punya ini, punya itu dalam Jafarai Maduk, itu khayal, itu semua mitos, itu semua legend. Mana saja. Menyai pegawai Islamnya, ini orang mereka jauh lebih khurafat daripada orang Islam sebenarnya. Baca cerita-cerita orang-orang Barat, urun lihatlah bagaimana film-film yang ada di Barat. Ya, cerita dongeng itu dari mana? Nggak ada dalam Islam dongeng. Kita nggak ada dongeng, nggak perlu cerita buah tomat begini, buah pisang. Mana pernah ceritanya itu? Seekor kata, seekor semut, nggak perlu cerita itu. Kita cukup dengan tokoh-tokoh yang ada di Islam. Nah, nyata, ipungut tanya orangnya untuk mengelabui pikiran orang Islam seakan-akan mereka punya, padahal mereka tidak. Nah, sama juga dengan hari-hari. Hari-hari kenapa mereka buat begitu? Kenapa orang Barat merayakan hari ibu, hari pahlawan, hari ini, hari itu? Lalu kita tiru. Karena sebenarnya mereka tidak punya ajaran seperti ajaran kita orang Islam. Kita tidak perlu buat hari ibu. Setiap hari kita berkewajiban berbakti kepada ibu. Kenapa boleh buat hari ibu? Pahlawan, kita tidak perlu seperti itu. Kita setiap hari berselawat kepada Nabi, kepada para sahabat, orang-orang yang telah memperjuangkan agama ini. Kenapa boleh buat hari menancip buat hari kelahiran Nabi, perayakan hana perlu adanya. Kita hari-hari mengikuti sunnah Nabi. Nyatanya orang Islam begitu. Nah, kenapa muncul perayaan itu? Itu sebenarnya untuk menutupi kekurangan mereka selama setahun itu. Dia tidak pernah berbakti kepada ibunya, supaya kelihatan seakan-akan dia berbakti kepada ibu, dia buatlah hari ibu. Ya, hei ibu, sini ibu, duduk sini ibu. Kasih hadiah. Happy birthday to you, ibu. Ibu, senanglah ibu. Ya, seakan-akan pada hari itu apa? Si anak ini orang yang betul-betul ingat kepada ibu, seakan-akan cinta kepada ibu. Ya, itu. Bel. Jadi seakan-akan mereka ini betul-betul orang yang padahal cuma hari itu saja di ibu kita bangai. Sama juga dengan hari pahlawan, seakan-akan kita orang ingat pahlawan, padahal ingat pahlawan itu. Lihat orang peringati Maulid, dan kalau orang peringati Maulid, orang buka Maulidnya. Semua mengatakan cinta Nabi. Pak Pajo Khanduri madum cinta Nabi, Pak Temayang dah cinta Nabi. Yang menasah penuh dengan orang. Pergi kan? Punah orang Pajo Khandurinya. Watai bang leho penuh na orang tinggal. Yang cinta Nabi, tapi kita buat juga Pak untuk mengelabui orang seakan-akan kita cinta Nabi. Nuzulul Quran juga begitu. Seakan-akan kita orang cinta pada Quran, padahal baca Quran tak tidak boleh puasa. Jadi watai lupa hamlah tahli dan tansi. Kemudian Isra' Mi'raj, seakan-akan kita adalah orang yang cinta salat, padahal masjid kalau kita kenal yang kurang Jumat kan. Lebih hanajak masjid. Apa gahara orang Isra' Mi'raj, peringati Isra' Mi'raj. Biar kita ini apa? Biar orang, oh dia cinta salat, maka dia peringati Isra' Mi'raj. Padahal ini untuk membuat. Jadi perayaan jenisnya topeng saja. Perayaan itu topeng. Kita nggak main topeng-topengan. Kita tidak main simbol-simbolan. Kita nyata orang Islam. Kena pegang. Apa yang dilakukan orang pada hari kelahiran? Hari lahir itu. Apa yang dia buat? Jadi kehidupan rumah tangga dalam Islam tidak seperti orang Barat. Mereka sibuk, kemudian mereka tidak pernah berjumpa dengan istri. Kita tidak begitu. Kita punya budaya sendiri. Kita punya kehidupan sendiri. Kita punya cara sendiri yang begitu khas. Dan cara kita ini diajarkan dari langit. Allah mengajarkan. Anda perlu ada ikut gaya? Kayak orang Barat. Jadi kembali saya katakan ini sama saja. Jadi kita ini orang yang latah. Kita tidak pernah kenal budaya kita sendiri. Lalu kemudian ketika datang budaya orang seakan-akan itu baik, padahal itu adalah racun. Maka saya pesan kepada kita semua, kepada yang hadir di sini, pelajarilah Islam dengan baik. Nah, kenapa kita sekarang gampang mengambil punya orang? Karena kita sendiri tidak tahu barang sendiri. Ada beri Islamnya. Begitu datang punya orang tentang betul mereka. Pelajari Islam. Lihat Islam ini seperti apa. Ya, jadi menyerah tepu Islam dan baru tepu betapa menyesalnya mereka yang tidak Islam. Tapi karena kita tidak kenal Islam, seakan-akan waktu itu dari dia kanyo katanya. Urinang ikut hubang ino ibu hubang nyaji ramai kalau ke kebugaduh. Nyaji. Perhatikan, padahal subhanallah,
Oh, jauh langit. Nyoti orang tanya. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu budaya sendiri, lalu kemudian datang punya orang untuk kita jual. Ya, ini sama saja itu. Ya, jadi jangan buat hari kelahiran. Ada yang buat hari kelahiran hari ini, mengucapkan selamat dari hari lahir, nggak perlu itu. Ya, nah, kita setiap hari kepada kawan-kawan selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiurah dan pun selamat. Tiurah selamat. Ya, Nabi mengatakan, Absyus salam baik. Sebarkan selamat di antara kalian. Doa yang kita ucapkan. Tak perlu ditol juga ada ucapkan. Betul. Ditol juga. Tak perlu setahun sekali. Setiap hari ucapkan selamat kepada kawan. Selamat. Jumpa selamat. Urang kafe pajak selamat. Ditol juga. Kita dah setiap hari. Anak pelai. Ya. Saya kira demikian. Wallah.